Wah, apa itu Kak? Jadi di episode ini kita akan membahas tentang hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wah, pastinya seru sekali ya Kak. Pastinya dong. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Patricia Andia sebagai pembawa acara 1 dan bersama dengan Aji Pasuki akan membawakan dalam diskusi yang menarik bersama dengan dua narasumber kita. Penasaran? Simak terus ya podcastnya. Halo Kak. Halo. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, boleh dong Kakak memperkenalkan diri masing-masing? Boleh, sebelumnya perkenalkan nama aku Aji Andiani, biasa dipanggil Anggun. Aku merupakan mahasiswa semester 6 BED UNES. Dan aku Siti Rostiani, aku merupakan mahasiswa UNES semester 4 BED. Baik, untuk selanjutnya bukan kakak akhir ini apa ya Kak? Kalau aku sendiri sih udah mulai magang dan udah mulai nyusun konsep skripsi. Kalau kalian sendiri? Kalau aku seperti mahasiswa pada umumnya ya, membuat tugas, lapangan. Wah, mahasiswa sekali ya Kak. Iya, mahasiswa kor ya. Oke, mari kita mulai dengan memahami definisi Pancasila. Bisakah Kak Anggun menjelaskan secara rinci tentang makna, asas, dan peran Pancasila dalam konteks Indonesia? Tentu, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama adalah Undang-Undang Yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa pengetahuan akan adanya Tuhan sebagai sumber dalam kebijaksanaan dan moral. Asas yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap setiap individu tanpa memandang adanya perbedaan apapun. Kemudian asas yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sebagai asas yang ketiga mempromosikan semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa di Indonesia. Selanjutnya asas yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan, yang menegaskan prinsip demokrasi, di mana kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan secara berdasarkan hukum. Kemudian asas yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan adil untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Asas-asas ini menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur hubungan antara individu dan kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Wah, baik Kak. Terima kasih Kak Anggun. Berarti Pancasila ini sangat penting untuk pedoman hidup kita sebagai warga negara Indonesia ya. Nah, Baik, sekarang kita akan beralih ke pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kak Ani, bolehkah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang definisi dan tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? ya tentu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dokumen yang menguat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan utama negara Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran di seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks sejarah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi penguat penting dalam pembentukan negara Indonesia sebagai sebuah entitas yang merdeka dan plural. Dokumen ini menguraikan prinsip-prinsip demokratis, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menetapkan dasar prinsip berdirinya lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislasi, eksekutif, yudikatif, serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut dalam menjalankan proses pemerintahan. Dokumen ini secara keseluruhan menggambarkan visi dan misi bangsa Indonesia untuk mencapai kedaulatan, keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan yang merata di seluruh rakyat Indonesia. Wah, menarik sekali. Berarti pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dokumen landasan negara Indonesia yang bertujuan mencapai kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran bagi semua rakyat. Sekarang mari kita bahas pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan Pancasila. Bagaimana sih aspek-aspek kunci dari Pancasila tercermin dalam nilai-nilai yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kan? Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena hubungan ini menjadi landasan utama dalam menjalankan kehidupan bersama Indonesia. Memahami hubungan ini membantu kita untuk semakin mengenal nilai-nilai Pancasila dan dalam sistem hukum dan konstitusi negara, sehingga keputusan dan keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki. Selain itu, pemahaman yang dalam skala politik itu membantu kita untuk lebih mempelajari pendidikan nilai-nilai moral, demokrasi, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan yang dimiliki institusi negara Indonesia. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 membantu memperkuat negara yang demokratis dan bernegara. Baik, berarti memahami hubungan tersebut dapat membantu kita untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum dan konstitusi negara, sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung ya. Lalu dalam konteks tantangan dan peran masyarakat, apa sih tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut Kak Agun? Baik, menurut saya, tantangan dalam menerapkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 termasuk ketidakpahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut. Konflik nilai antara kepentingan individu dengan nilai kolektif, pengaruh teknologi dan digitalisasi, rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah, serta faktor politik dan sosial seperti polarisasi politik dan ketimpangan ekonomi. Dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak dari pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi tantangan-tantangan ini demi memperkuat implementasi nilai-nilai dasar negara Republik Indonesia. Baiklah, jadi ternyata banyak tantangan yang dihadapi dalam menegakkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menyimpulkan diskusi kita hari ini, apakah ada pesan atau kesimpulan yang ingin kakak sampaikan kepada para pendengar? Jadi, saya ingin mengajak pendengar untuk terus memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari, serta aktif berperan dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai tersebut di kehidupan bangsa dan negara kita. Baik, jadi selesai sudah episode Expa hari ini. Terima kasih kepada Kak Abdul dan Kak